Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang kiai kampung bernama Kiai Solih. Beliau dikenal sebagai sosok sederhana, murah senyum, dan sangat dicintai oleh masyarakat sekitar. Meski tidak memiliki banyak harta, Kiai Solih memiliki ilmu agama yang tinggi dan penguasaan ilmu silat yang luar biasa. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa di balik kesederhanaannya, Kiai Solih menyimpan kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki orang lain. Kiai Solih sehari-hari tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir desa. Meski sederhana, suasana di sekitar rumahnya selalu terasa nyaman dan menenangkan. Setiap pagi, Kiai Solih akan membersihkan halaman rumahnya sendiri, menyapu daun-daun yang gugur, dan menyiram tanaman yang tumbuh di pekarangan. Ia menjalani hidup yang penuh kesederhanaan dengan hati lapang dan tanpa keluh kesah. Di desa itu, Kiai Solih bukan hanya dikenal sebagai seorang alim yang menguasai ilmu agama, tetapi juga seorang pendekar yang menguasai berbagai jurus silat. Banyak cerita beredar tentang kemampuannya yang pernah mengalahkan beberapa orang jagoan dari desa lain yang menantangnya. Namun, Kiai Solih selalu enggan berbicara tentang hal itu. Baginya, kemampuan silat hanyalah sarana untuk menjaga diri, bukan untuk menyombongkan diri. Ia lebih memilih menjalani hari-harinya dengan mengajar agama dan memberi nasihat kepada masyarakat. Meskipun hidup miskin, Kiai Solih tidak pernah meminta-minta atau mengharapkan bantuan dari orang lain. Ia selalu berusaha mencukupi kebutuhannya sendiri. Sesekali, ia mencari nafkah dengan menjadi petani atau membantu warga desa lain yang membutuhkan tenaganya. Bagi Kiai Solih, harta bukanlah tujuan hidup. Kebahagiaan sejatinya terletak pada ketenangan jiwa dan ridha dari Allah. Kiai Solih dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang terhadap sesama. Setiap kali ada warga desa yang mengalami kesulitan, beliau selalu siap membantu, baik dengan tenaga maupun nasihatnya. Banyak orang yang merasa terbantu hanya dengan mendengar kata-kata bijaknya. Kiai Solih memiliki cara yang unik dalam menyampaikan nasihat, dengan kata-kata yang lembut namun penuh makna. Ia mampu menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Badrun yang ingin berguru kepada Kiai Solih. Badrun mendengar cerita tentang kehebatan Kiai Solih dalam ilmu silat dan ilmu agama. Namun, Badrun terkejut ketika pertama kali melihat Kiai Solih, karena penampilannya begitu sederhana dan jauh dari kesan seorang pendekar. Namun, ketika berbicara dengan beliau, Badrun merasakan ada ketenangan dan kebijaksanaan yang mendalam dalam setiap perkataan Kiai Solih. Badrun pun semakin kagum setelah menyaksikan sendiri bagaimana Kiai Solih menjalani hidupnya dengan penuh ketulusan. Kiai Solih tidak pernah mengeluh tentang kesulitan hidup yang ia alami. Bahkan, ketika ada yang memberinya sedikit uang sebagai bentuk terima kasih, Kiai Solih selalu menolak dengan halus atau memberikannya kembali kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Seiring berjalannya waktu, hubungan Badrun dengan Kiai Solih semakin dekat. Badrun belajar banyak dari beliau, bukan hanya tentang ilmu silat dan agama, tetapi juga tentang makna kesederhanaan dan keikhlasan. Kiai Solih mengajarkan Badrun bahwa ilmu dan kemampuan yang dimiliki seseorang seharusnya digunakan untuk kebaikan,
bukan untuk pamer atau mencari pujian. Di mata masyarakat, Kiai Solih adalah sosok teladan yang mengajarkan arti kebersahajaan. Beliau tidak hanya menyampaikan ajaran-ajaran agama, tetapi juga menunjukkan dengan tindakannya sendiri. Setiap perbuatannya mencerminkan nilai-nilai ketulusan dan kebijaksanaan yang mendalam. Kiai Solih menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjalani hidup dengan sederhana, tanpa terlalu mengejar duniawi. Meskipun usia Kiai Solih sudah tidak muda lagi, semangatnya dalam mengabdi kepada masyarakat tetap tak pernah luntur. Beliau selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, mendengar keluhan mereka, dan memberikan solusi yang bijak. Kehadirannya memberikan rasa aman dan tenang bagi warga desa, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menjaga mereka setiap saat. Kiai Solih adalah sosok yang tidak hanya dihormati, tetapi juga dicintai. Suatu pagi yang cerah, Kiai Solih bangun lebih awal dari biasanya. Setelah menunaikan salat subuh dan mengaji sebentar, beliau menuju ladang kecil di samping rumahnya. Ladang itu tidak luas, hanya beberapa petak, namun cukup untuk menanam tanaman yang bisa ia rawat sendiri. Salah satu tanaman yang paling sering ia tanam adalah cabai. Meskipun hasilnya tak banyak, cabai-cabai itu bisa dijual di pasar dan menjadi sumber penghasilan sederhana untuk kebutuhan sehari-harinya. Kiai Solih selalu merawat tanaman cabainya dengan penuh kesabaran. Setiap pagi, ia menyiram dan membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman cabai. Tangan-tangan tuanya tetap kuat menggenggam cangkul kecil yang sudah usang. Masyarakat desa sering melihat Kiai Solih bekerja di ladang dengan wajah penuh ketenangan. Tidak jarang, ada yang menawarkan bantuan, tetapi Kiai Solih selalu menolak dengan halus. Bagi beliau, merawat ladang sendiri adalah bentuk ibadah dan cara untuk mengingat Allah. Ketika musim panen tiba, Kiai Solih memetik cabai-cabai merah yang siap dipanen. Ia memasukkan cabai-cabai itu ke dalam keranjang bambu yang sudah ia anyam sendiri. Keranjang itu penuh dengan cabai segar, hasil dari kerja kerasnya selama berbulan-bulan. Melihat keranjang itu penuh, hati Kiai Solih diliputi rasa syukur. Baginya, setiap buah cabai yang ia panen adalah rezeki yang Allah titipkan sebagai berkah untuk memenuhi kebutuhannya. Pagi itu, setelah memanen cabai, Kiai Solih bersiap untuk pergi ke pasar. Beliau hanya membawa sedikit uang untuk ongkos perjalanan, dan sisanya dihemat untuk membeli kebutuhan pokok. Dengan pakaian sederhana dan kopiah yang sudah lusuh, Kiai Solih berjalan kaki menuju pasar yang jaraknya cukup jauh. Meskipun perjalanan itu melelahkan, beliau tetap berjalan dengan langkah ringan dan hati yang penuh rasa syukur. Sesampainya di pasar, Kiai Solih memilih tempat yang tidak terlalu ramai di sudut pasar, lalu mulai menggelar cabai-cabai hasil panennya. Tidak lama kemudian, beberapa orang mulai menghampiri lapaknya. Pembeli-pembeli yang mengenal Kiai Solih sering memberikan harga yang layak dan bahkan ada yang menawar dengan harga tinggi sebagai bentuk penghargaan. Namun, Kiai Solih selalu bersikap jujur dan tidak mau menerima harga lebih dari yang seharusnya. Dengan hasil penjualan cabai itu, Kiai Solih kemudian membeli beras, minyak, dan beberapa bahan pangan sederhana untuk keperluan sehari-hari.
Uang yang tersisa ia sisihkan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Bagi Kiai Solih, rezeki yang ia dapat bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk berbagi dengan sesama. Di pasar, Kiai Solih juga sering memberi sedekah kepada pedagang yang lebih susah atau orang-orang yang tampak membutuhkan bantuan. Setiap kali kembali dari pasar, Kiai Solih merasa puas dan tenang. Meski hidupnya sederhana, beliau merasakan kebahagiaan dalam kesederhanaan itu. Dengan bekal yang ia bawa dari pasar, Kiai Solih bisa bertahan selama beberapa hari. Jika persediaan habis, ia akan kembali ke ladang dan merawat tanaman cabainya lagi dengan sabar, menanti panen berikutnya. Begitulah cara hidupnya, penuh ketekunan dan kesederhanaan. Di kalangan masyarakat desa, Kiai Solih menjadi contoh teladan. Banyak warga yang mengikuti jejak beliau dalam bercocok tanam dan menjalani hidup sederhana. Mereka terinspirasi oleh bagaimana Kiai Solih tidak pernah bergantung kepada orang lain, namun selalu bekerja keras dan tetap bersyukur dengan rezeki yang ia terima, sekecil apapun itu. Kesabaran dan ketekunan Kiai Solih membuat masyarakat desa semakin menghormatinya. Kadang, saat pulang dari pasar, Kiai Solih membawa oleh-oleh sederhana untuk anak-anak desa yang sering mengaji di rumahnya. Sebungkus permen atau buah-buahan sederhana akan ia bagikan dengan senyum hangat. Anak-anak itu begitu gembira, dan bagi mereka, Kiai Solih adalah sosok guru yang penuh kasih sayang. Beliau mengajarkan mereka tidak hanya mengaji, tetapi juga memberi teladan hidup dalam kesederhanaan dan kebersahajaan. Badrun, murid setia Kiai Solih, kerap menemani beliau saat ke pasar. Dari Kiai Solih, Badrun belajar banyak tentang ketulusan dan keikhlasan dalam bekerja. Kiai Solih mengajarkan Badrun bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik dan hati yang bersih akan mendatangkan berkah. Badrun pun perlahan mulai memahami bahwa kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa yang diperoleh dari hidup yang sederhana. Hidup Kiai Solih mungkin terlihat miskin di mata orang lain, tetapi sebenarnya beliau adalah sosok yang kaya dalam kebaikan dan keikhlasan. Setiap tetes keringatnya di ladang, setiap langkah kakinya ke pasar, dan setiap untaian doa yang ia panjatkan adalah bentuk pengabdian yang penuh ketulusan. Kiai Solih adalah cerminan bahwa kekayaan sejati bukanlah harta benda, tetapi kebahagiaan yang lahir dari hati yang bersih dan hidup yang penuh rasa syukur. Suatu hari, harga cabai di pasar desa tiba-tiba melonjak berkali-kali lipat. Musim kemarau yang panjang membuat sebagian besar ladang cabai gagal panen, dan permintaan di pasar meningkat tajam. Para pedagang dan pembeli merasa terkejut dengan kenaikan harga tersebut. Beruntung, Kiai Solih telah menanam cabai lebih awal dan hasil panennya melimpah tahun ini. Saat mendengar kabar harga cabai naik, Kiai Solih pun bersiap untuk membawa hasil panennya ke pasar dengan rasa syukur yang besar. Ketika tiba di pasar, Kiai Solih dikejutkan oleh kerumunan pedagang dan pembeli yang berebut mencari cabai. Banyak di antara mereka yang datang menghampiri lapaknya, berharap bisa membeli cabai dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, mereka tak bisa menyembunyikan rasa terkejut melihat cabai Kiai Solih yang berkualitas baik dan segar. Beberapa pembeli langsung menawar dengan harga yang jauh lebih tinggi dari biasanya, dan Kiai Solih pun mendapat keuntungan besar dari penjualan hari itu.
Bagi Kiai Solih, rezeki tak terduga ini adalah berkah dari Allah yang harus disyukuri. Meski bisa saja beliau mengambil keuntungan lebih, Kiai Solih tetap berpegang pada prinsipnya untuk berjualan dengan jujur dan adil. Beliau menjual cabainya dengan harga yang wajar, tanpa terlalu memanfaatkan situasi. Walaupun begitu, karena harga yang sudah naik, keuntungan yang didapatnya tetap berlipat ganda dari penjualan biasanya. Dengan uang yang diterimanya, Kiai Solih tidak lantas memborong barang-barang mewah atau kebutuhan pribadi. Sebaliknya, beliau tetap sederhana dalam berbelanja. Hanya bahan pokok dan sedikit keperluan rumah yang dibelinya. Kiai Solih juga membeli beberapa barang seperti beras, minyak, dan gula dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. Semua itu ia persiapkan untuk membantu warga desa lain yang mungkin kesulitan mendapatkan bahan pokok di tengah harga yang melambung. Kiai Solih merasa bahwa kelebihan rezeki yang didapatnya bukan semata untuk dirinya sendiri. Di tengah jalan pulang dari pasar, beliau menyempatkan diri untuk mampir ke beberapa rumah warga yang diketahui sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan senyum tulus, Kiai Solih memberikan sedikit bahan pokok sebagai bentuk kepedulian kepada mereka. "Semoga ini bisa meringankan beban kalian," ucapnya dengan penuh keikhlasan. Masyarakat desa merasa terharu dan semakin menghormati Kiai Solih atas kemurahan hatinya. Selama beberapa minggu ke depan, Kiai Solih tetap menjual cabai dengan harga yang sewajarnya, meski harga di pasar terus melonjak. Beliau ingin agar warga desa tetap bisa membeli cabai tanpa harus merasa terbebani oleh harga yang terlalu tinggi. Bahkan beberapa pedagang dari kota yang mendengar tentang cabai milik Kiai Solih datang langsung untuk membeli dalam jumlah besar. Meski tergiur oleh keuntungan lebih besar, Kiai Solih tetap memprioritaskan kebutuhan warga desa yang lebih membutuhkan. Tidak hanya berbagi hasil penjualannya, Kiai Solih juga mulai membagikan ilmu bercocok tanam cabai kepada para pemuda di desanya. Beliau berharap agar anak-anak muda itu bisa mandiri dengan menanam cabai sendiri di lahan yang mereka miliki. Kiai Solih mengajarkan teknik-teknik dasar, mulai dari memilih bibit unggul hingga cara merawat tanaman saat musim kemarau. Para pemuda itu sangat antusias dan merasa beruntung bisa belajar langsung dari sosok yang berpengalaman. Kenaikan harga cabai membawa banyak berkah bagi Kiai Solih dan masyarakat desa. Namun, Kiai Solih tetap mengingatkan warga untuk tidak tamak dan selalu bersyukur. Beliau sering mengadakan pengajian singkat di rumahnya, mengajak warga untuk merenungkan bahwa segala rezeki adalah titipan Allah yang harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai kita terlena oleh harta yang berlimpah, karena kebahagiaan sejati terletak pada hati yang ikhlas. Demikian nasihat beliau kepada para jamaah yang hadir. Dengan keuntungan yang didapat, Kiai Solih juga memperbaiki rumahnya yang sudah mulai lapuk. Meski demikian, perbaikan itu tetap sederhana, hanya mengganti beberapa bagian yang sudah rusak dan memperkuat bangunan agar lebih nyaman ditempati. Beliau tidak ingin berlebihan atau mengubah gaya hidupnya, tetap memilih hidup sederhana dan bersahaja, sesuai prinsip yang ia pegang selama ini. Nama Kiai Solih semakin harum di desa itu. Tidak hanya dikenal sebagai seorang alim dan pendekar, beliau kini dianggap sebagai sosok yang ikhlas dan dermawan. Banyak warga desa yang merasa terinspirasi untuk menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan dan kedermawanan, meneladani sifat-sifat Kiai Solih. Kenaikan harga cabai yang semula menjadi masalah,
kini justru membawa berkah bagi seluruh desa, berkat keteladanan dan kebijaksanaan Kiai Solih dalam mengelola rezeki yang ia terima.